Halo guys, jangan lupa subscribe dulu. Master Orde kelima di tanah rupanya mendengarkan bisikan Chen Nan. Dia terkejut, mengetahui bahwa pihak lain telah menebak identitasnya. Tetapi pada saat ini, dia dan Chen Nan memiliki ide yang sama dan akan terus menjadi bingung. Chen Nan adalah pembunuh dan pencemooh, dan dia mencibir lagi dan lagi. Dia telah memutuskan bahwa dia pasti akan meninggalkan kehidupan dua orang kuat urutan kelima dari gereja cerah. Beberapa senjata kematian yang berputar di sekitarnya melayang naik dan turun, dan gambar itu tidak terbatas. Hanya perisai hitam yang memiliki kesadaran realitas tertentu, dan itu dapat dikendalikan secara sewenang-wenang dengannya seperti pedang kematian. Dentang. Getaran logam terdengar di seluruh dunia, dan pedang panjang kematian terhunus, menggantung di atas kepala Chen Nan. Perisai hitam melayang diam-diam di depan lengan kiri Chen Nan, dan dia akan menyerang dengan keras. Penyihir tingkat 5 di udara baru saja bertarung keras dengan pisau sihir maut, mengetahui kengeriannya, dan dengan cepat mengingatkan prajurit itu di tanah, dengan mengatakan, hati-hati, pisau ajaib itu memiliki sifat jahat. Sangat disayangkan bahwa dia salah menebak dan dia harus berhati-hati. Chen Nan melakukan aksi pisau dengan tangan kanannya, dan pisau panjang kematian tiba-tiba naik ke langit dan menebas ke arahnya. Penyihir tingkat 5 ketakutan, kali ini dia bergerak relatif cepat, memanggil 12 perisai magis, perisai kristal-kristal di 4 sisi, perisai es di 4 sisi, dan perisai cahaya di 4 sisi. Baut petir besar yang tak terhitung jumlahnya terbang ke Chen Nan dan pisau ajaib. Prajurit Orde kelima di tanah juga bergerak cepat, dan bergegas ke depan Chen Nan dalam celah cahaya. Kekuatan gunung dan lautan melonjak dengan hebat. Namun, Chen Nan tidak sesibuk para prajurit tingkat kelima yang membayangkan berurusan dengan petir besar yang jatuh dari langit. Perisai hitam gelap dengan gambar kabur menghalangi dan menyerap energi dari kilat-kilat itu. Ingat tangan yang sudah punah perkasa. Telapak cahaya hitam besar tidak hanya melarutkan kekuatan telapak tangan yang melonjak, tetapi juga menghentakkannya dengan ganas melalui badai energi. Prajurit Orde kelima mengambil napas dalam-dalam, dan sambil mundur, dia melakukan yang terbaik untuk menembak 3 telapak tangan secara berurutan, sebelum dia bisa lepas dari pukulan mengerikan. Dia tidak berani tinggal di tempat, dan dengan cepat mundur dari jarak 10 kaki. Pada saat ini, setelah menghancurkan perisai sihir ke-10 di udara, gambar itu akhirnya kabur, dan akhirnya menghilang di udara. Si penyihir menarik napas. Pada saat ini, bahkan Chen Nan Xuan Gong merasa lelah, dan dia menderita serangkaian pertempuran hidup dan mati. Dia memutuskan untuk bertarung, dan itu tidak boleh dikonsumsi dengan cara ini lagi. Lagi pula, keluarga Du masih memiliki 2 tuan tier 5. Mereka mungkin ada di sini kapan saja. Itu akan menjadi pertempuran yang sengit. Dia harus meninggalkan energi. Mata Chen Nan berwarna merah darah, dan dia menatap dingin pada prajurit tingkat kelima di kejauhan. Pisau kematian perlahan-lahan keluar dari sarungnya, perlahan-lahan melayang ke atas kepalanya. Napas tebal kematian keluar dengan keras, melonjak di seluruh gurun. Gerbang bumi tampaknya telah dibuka, semua orang merasa ini mengerikan nafas. Bunuh! Teriak Chen Nan, dan Death Demon Knife bergerak diam-diam menuju tuan yang tak ada taranya di kejauhan dengan tangan kanannya. Penyihir tingkat 5 di udara buruk, dan segera mengepung Wei untuk menyelamatkan Zhao. Dia akan membaca mantra, dan serangan sihir kekerasan berlanjut. Ratusan dan ratusan petir besar membelah langit, suara guntur dan ledakan terus berlanjut, dan seluruh padang pasir yang langsung bergetar-bergetar. Namun, perisai hitam di depan lengan kiri Chen Nan menghadap ke udara masih seperti 2 sebelumnya, diam-diam memblokir dan menyerap langit petir, yang benar-benar perisai ajaib. Penyihir tingkat 5 hampir tidak bisa mempercayai matanya, segera menghentikan serangan kilat, dan mulai memindahkan serangkaian sihir mengerikan seperti memindahkan tombak cahaya dan bilah angin. Hanya saja perisai ajaib itu seperti Warcraft kuno, dan itu bisa menelan semua energi, dan semua serangan tidak valid. Ini benar-benar perisai yang mengerikan.
Serangkaian serangan oleh penyihir itu lahir di antara bunga-bunga kilau listrik dalam prosesnya. Seni bela diri Orde 5 di sisi lain telah diancam dengan kematian. Pisau ajaib yang menerobos udara tak terkalahkan dan tangan yang patah-patah terus mendekatinya. Ah! Seni bela diri urutan kelima menjerit dan membuka seteguk darah. Kabut darah berkumpul di udara dan tidak membubarkan diri. Kabut merah perlahan-lahan melontarkan kecemerlangan yang cerah. Pancaran ribuan peta yang tiada taranya tuannya agak suci dan tinggi. Ini adalah kekuatan hidupnya, meskipun tidak semua, tapi yang ini tidak boleh diremehkan. Tangan Master Orde 5 berganti tangan berturut-turut, meninggalkan gambar sisa di udara, dan warna darah yang cerah dan cerah perlahan-lahan muncul di hadapannya, dan akhirnya membentuk perisai darah. Blokir itu. Perisai darah meledak menjadi lampu merah yang aneh dan bergegas menuju pisau ajaib. Meskipun senjata yang diubah menjadi vitalitas yang mengancam jiwa tak tertandingi dalam kekuatannya, energi kehidupan yang dikonsumsinya tak terbayangkan. Setidaknya itu akan mempersingkat hidupnya 10 tahun. Ledakan. Dengan letusan keras, perisai darah dan pisau ajaib bertabrakan, dan gelombang energi besar meledak dalam sekejap, melonjak ke segala arah, gurun naik seperti gelombang, dan lapisan gelombang pasir pergi ke kejauhan. Kekerasan melonjak pergi, banyak penonton terbalik ke tanah. Napas kematian-kematian menurun dengan cepat, dan wajah prajurit tingkat 5 secara bertahap menunjukkan senyum. Tapi, hanya sesaat, senyumnya langsung membeku lagi, perisai darah meledak perlahan, pisau panjang hitam perlahan melewati kabut merah. Meskipun pisau ajaib redup dan kusam, dia akhirnya mematahkannya pertahanan penuh. Tuan gereja Guangming yang tiada banding ini sangat ketakutan, pada saat ini dia merasa bahwa kematian begitu dekat dengannya. Penyihir tingkat 5 di udara sedang terburu-buru, jika prajurit itu mati, maka hanya dia yang tersisa, dan dia tidak akan pernah bisa membunuh Chen Nan lagi. Dia mencoba semua kekuatan sihirnya, dan 3 perisai cahaya suci terbang di depan prajurit, menghalangi jalan pisau sihir. Tetapi pada saat ini, penyihir tingkat 5 tiba-tiba merasa bahwa napas kematian yang kuat naik dari bawah. Dia ketakutan oleh kematian, dan dalam proses membantu pasangannya, perisai ajaib di tangan Chen Nan mendatanginya dengan tenang dan menoleh padanya. Apa? Penyihir Orde kelima membuat teriakan menjerit, dan dipotong menjadi 2 bagian oleh perisai ajaib dalam sekejap. Setengah tubuh di atas pinggang dan setengah tubuh di bawah pinggang dan perut menyemburkan darah pada saat yang sama, dan hujan darah ditumpahkan di udara. Setelah membunuh penyihir, perisai sihir menjadi sangat tidak penting. Setelah kembali ke sisi Chenan, seperti beberapa senjata lain dengan beberapa gambar buram, dia berputar di sekelilingnya, dan tidak ada lagi kinerja yang luar biasa. Pada akhirnya, pedang kematian yang sudah pingsan gagal menembus 3 perisai cahaya suci, dan perlahan-lahan menghilang ke udara, dan seni bela diri Orde 5 lolos. Tubuh Chen Nan bergetar sebentar, dan kekuatan di tubuhnya seperti pencuri turun. Bahkan pertempuran hidup dan mati telah menghabiskan seluruh tubuhnya, dan mengendarai pisau ajaib dan perisai sihir sangat melelahkan. Rasanya seperti lampu kering. Tapi, bagaimanapun juga, dia tidak bisa jatuh, dia hanya bisa bertarung sekarang. Perang. Perang. Orang kuat Orde 5 yang tidak jauh dari sana telah dengan tajam memperhatikan keadaan Chen Nan saat ini, mengetahui bahwa Chen Nan sangat lemah pada saat ini, meskipun ia juga terluka sangat serius, tetapi ia dengan kuat percaya bahwa itu lebih baik daripada Chen Nan, dan ia menonton dengan dingin. Chen Nan berkata, pada akhirnya akan sulit untuk melarikan diri sampai mati. Tapi kamu juga bangga pada dirimu sendiri, dan kehidupan 6 tuan yang tiada taranya hanya untuk hidupmu. Orang tidak sama, hari ini hidupmu, aku tidak bisa mati. Mata Chen Nan dingin, dia tersenyum kejam, berkata, sekarang giliranmu, aku akan segera membunuhmu di bawah pisau, menjadikan Anda orang ketujuh. Petik 2. Langkah kaki Chen Nan sedikit sia-sia, tapi dia melangkah maju ke master urutan kelima langkah demi langkah. Boom, boom, boom. Setiap kali Chen Nan maju selangkah,
Seluruh padang pasir bergetar hebat. Adegan itu luar biasa aneh. Chen Nan goyah dan tampak sangat lemah. Gelombang www.metelnovel.com. Gelombang seolah-olah dia akan jatuh di pasir kapan saja. Anggota sastra tidak dapat mengalahkannya, tetapi ia menunjukkan momentum yang mengerikan, dan seluruh dunia tampak bergetar dengan iramanya. Dari kejauhan, sosok yang lemah, tapi itu menunjukkan lebih banyak tekanan daripada Gunung Tai. Biarkan semua orang merasa mati lemas. Ini adalah keyakinan Chen Nan di dalam hatinya, dan pertarungan yang gigih dan tak terkalahkan akan. Dentang. Suara kematian terdengar lagi, dan pisau ajaib itu keluar dari sarungnya lagi. Meskipun gambar itu sedikit pingsan, masih ada nafas kematian yang kuat. Wajah Master Orde 5 berubah tiba-tiba. Dia merasakan tekanan yang tak terkatakan dan mengerikan, kekuatan dan momentum yang agung. Dia hampir kehabisan nafas karena penindasan. Dia akan menghancurkannya. Pukulan terakhir, baik kamu mati atau aku mati. Petik 2. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan 3 mulut besar darah berturut-turut. Kecemerlangan berdarah melintas di depannya, dan akhirnya cahaya terang meledak. Prajurit Orde Kelima sangat memahami situasi di depannya, dan Chen Nan ingin menang hanya dengan satu pukulan. Dia terpaksa menggunakan seluruh kekuatan hidupnya. Pisau ajaib itu terlalu jahat, bahkan jika dia ingin melarikan diri sekarang, dia tidak bisa melarikan diri kecuali dia bisa terbang di udara. Sekarang yang harus kita lakukan adalah menghancurkan bangkai kapal dan melakukan yang terbaik untuk melakukan pukulan terakhir. Membunuh. Membunuh. Keduanya berteriak pada saat yang sama, memperhatikan telinga yang jauh bergetar karena rasa sakit akibat kejutan langsung. Gas geng yang kejam terus-menerus diaduk antara Chen Nan dan Master tingkat 5, asapnya bergulir, dan pasir menutupi matahari, dan pasir kuning menutupi sosok keduanya. Melonjak, berputar-putar dan menabrak debu. Ribuan gelombang darah, puluhan ribu bayangan, di atas gurun, langit yang mematikan. Seluruh padang pasir berguncang seperti sungai dan laut. Boom, boom, boom. Di kejauhan, bukit pasir terus-menerus hancur di bawah tekanan gelombang udara yang kuat. Ada ribuan kuda yang meraung di padang pasir. Tapi semua ini tenang setelah jeritan-jeritan. Silakan cari untuk melihat yang paling lengkap. Novel pembaruan tercepat. Chen Nan sedang terlatih-tatih. Master tingkat kelima berdiri tegak, tetapi pisau sihir hitam dimasukkan di dadanya, dan sudut mulutnya terus berdarah. Pisau ajaib itu berangsur-angsur menghilang, dan Master tingkat 5 jatuh ke tanah sekaligus. Dia membelai dadanya dan berkata dengan keras, "Cepat, beri aku bahagia." Petik 2. Oke, aku akan memberimu yang bahagia. Chen Nan melangkah maju, tetapi pada saat ini, Master tingkat kelima tiba-tiba mengeluarkan pedang pendek dengan panjang lebih dari 1 kaki, dan kotoran terbang ke tulang rusuk kiri Chen Nan. Ini kematian, aku akan menarikmu masuk. Aku tidak bisa memikirkannya, menelan pedang. Akhirnya aku menggunakannya pada kamu. Mata Master Orde 5 bersinar dengan sengit. Tiba-tiba, Chen Nan bergumam dan hampir jatuh ke tanah. Itu mengecewakanmu, aku tidak bisa mati. Kata-kata Chen Nan sangat dingin, dan dia berkata dengan dingin, "Sepertinya aku masih belum cukup kejam, biarkan aku mengerti kebenarannya, kamu harus berdarah dingin dan kejam terhadap musuh." Master Orde Kelima tahu bahwa dia tidak menyebabkan kerusakan fatal pada pihak lain. Melihat senyum dingin, dia tahu perilakunya dan membuat orang di depannya menjadi setan berdarah dingin. Pergi mati. Chen Nan menyeringai dengan kejam, mengganti pedang dengan tangannya, dan terbang setengah dari kepala Master Orde 5 sekaligus, dan otak dan darahnya terciprat kemana-mana. Setelah semua ini dilakukan, Chen Nan membelai tulang rusuk kirinya, dan pedang pendek tidak mencabutnya. Tubuh pedang berkibar dengan gerakannya. Dia membungkuk untuk berjongkok di tanah, ekspresinya sangat menyakitkan. Bayangan hitam di belakangnya, dan beberapa senjata mati yang berputar di sekelilingnya, secara bertahap memudar, dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Sekarang puluhan ribu praktisi yang menyaksikan dari kejauhan benar-benar mendidih. Hanya dalam 2 jam,
Chen Nan telah membunuh 7 tuan yang tiada taranya sendirian, seperti halnya seorang non-manusia. Pada usianya, rekor seperti itu sudah cukup untuk dibanggakan dari 1000 tahun sejarah kultivasi. Namanya ditakdirkan untuk diingat oleh generasi masa depan, dan beberapa pertempuran hidup dan mati hari ini pasti akan menjadi pertempuran klasik yang dibacakan orang. Hahaha. Tiba-tiba, ledakan tawa terdengar di padang pasir, dan kedua sosok itu seperti dua hembusan angin. Asap dan debu lewat dan dengan cepat masuk ke ladang. Mereka adalah dua lelaki muda jangkung dan tinggi, keduanya berusia 20-an. Mereka terlihat liar, kedua matanya dingin dan cerah, seperti binatang buas yang terluka, memberikan perasaan tirani dan kejam. Para penonton di kejauhan berangsur-angsur tenang, memperhatikan perubahan situasi di lapangan. "Siapa kamu?" Chen Nan bertanya, mengangkat kepalanya dengan keras. Petik terbalik Dusuan. Du Tian. Ternyata itu adalah dua keluarga Du lainnya. Mata Dusuan bersinar dingin, dan berkata dengan mencibir, "Kamu sangat nyata, bahwa kamu telah membunuh begitu banyak master tingkat 5, yang di luar dugaan kami, tetapi pada akhirnya kamu masih tidak bisa melarikan diri sampai mati. Itu belum tentu, kamu mungkin orang yang mati," kata Chen Nan dingin. Dia berlutut di tanah dengan lutut kanannya, membelai tulang rusuk kirinya dengan tangan kiri, dan mengeluarkan pedang panjang dari pinggangnya dengan tangan kanannya, bersandar di tanah, menopang tubuhnya. Sayang sekali. Kami selalu berpikir Anda telah berlatih metode penggilingan pikiran Xuan Gong. Saya tidak menyangka Anda telah berlatih setengah-setengah. Sebaliknya, Anda membalikkan kesuksesan Xuan Gong. Harus dikatakan bahwa Anda adalah seorang idiot, dan Anda telah memilih jalan berduri untuk tidak kembali, dan meninggalkan master tertinggi dari volume berikutnya. Du Xuan Lengsen memandang Chen Nan dan berkata, "Tapi kalian semua keluarga Chen memang seni bela diri jenius, bahkan kamu berhasil membalikkan Xuan Gong. Para jenius dari keluarga Du kami yang mati karena alasan ini, Jiu Quan mengetahui bahwa mereka pasti akan malu kepala." Petik 2. Xuan Gong masih memiliki gulungan. Chen Nan sangat terkejut. Dia tidak tahu bahwa Xuan Gong masih memiliki gulungan. Du Xuan menatapnya dengan dingin dan berkata, "Jangan bingung. Orang itu pernah berkata kepada leluhur kami bahwa Anda telah menghafal volume Xuan Gong berikutnya dalam pikiran Anda. Melihat penampilan Anda tidak ingin mengakuinya. Tidak apa-apa, selama Anda mendapatkan darah Anda, setelah kami kembali, kami akan memecahkan volume yang lebih rendah dari segel pria itu dan tidak harus menyiksa Anda." Petik 2. Chen Nan bingung. Sebagian besar pria di mulut Du Xuan adalah ayahnya Chen Zan, tetapi dia tidak pernah tahu bahwa Xuan Gong masih memiliki gulungan. Dia sedikit bingung, dan dia memikirkan kembali dengan hati-hati tentang masa lalu. Chen Nan ingat segala sesuatu tentang kultivasi dengan cara yang jelas. Percakapan penting Chen Zan dengan dia tiba-tiba muncul di benaknya, dan dia tidak akan pernah melupakan percakapan penting dalam hidupnya. Suatu kali Chen Zan mengatakan kepadanya dengan sangat khusyuk, "Ketika Anda mempraktikkan kekuatan mendalam keluarga Anda sampai ekstrim, mulailah mencoba melupakan semua keterampilan unik. Mengapa melupakan sekolah-sekolah keras itu?" Chen Nan bingung. Untuk pencerahan lebih lanjut. Selanjutnya, pencerahan. Apakah perlu untuk sepenuhnya melampaui kategori Xuan Gong? Chen Nan memahami Chen Chen. Chen Zan mengangguk dan berkata, "Jika Anda ingin melampaui ekstrim langit, pertama-tama Anda harus menghormati hukum dan kemudian melanggar hukum. Mungkinkah dikatakan bahwa pada tahap budidaya tertentu, semua metode budidaya perlu dihancurkan? Lalu, pada akhirnya, apa yang perlu ditinggalkan?" tanya Chen Nan. Chen Zan menggelengkan kepalanya dan mengangguk lagi, berkata, Dharma, yang saya bicarakan adalah Dharma, dalam arti luas. Apakah itu orang atau dewa, dalam proses memajukan, itu terus-menerus, menghormati Fa, dan melanggar Fa. Petik 2. Apa ekstrim dari Dharma? Secara alami adalah cara untuk melampaui dunia. Berbicara tentang ini,
Chen Zan tampaknya memiliki beberapa keraguan, dan tampaknya agak asal-asalan. Namun, Chen Nan memecahkan kaserole dan bertanya pada akhirnya, setelah bertanya, bagaimana cara melepaskan. Chen Zan tidak berbicara untuk waktu yang lama, dan akhirnya memberinya pandangan mendalam sebelum berkata, buka kembali dunia dan ciptakan dunia lain. Setelah refleksi singkat, Chen Nan sudah mengerti bahwa seharusnya tidak ada yang disebut Xia Juan Xuan Gong, dan orang-orang dari keluarga Du pasti telah memasuki kesalahpahaman. Namun, kata-kata Du Yu mengingatkannya pada percakapan penting di masa lalu, dan samar-samar dia sudah tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Hei, terima kasih atas pengingatmu, aku akhirnya ingat isi gulungan Xuan Gong. Chen Nan memandang mereka berdua dengan dingin dan berkata, dan aku punya firasat bahwa keluarga Dumu akan sial dalam waktu dekat. Petik 2. Wajah kedua pria itu berubah, dan Du Xuan berkata dengan dingin, yah, kamu telah dilahirkan, yang disebut kutukan keluarga telah berkurang setengahnya, dan kita dapat menemukan cara untuk menyelesaikan masalah masa depan sendiri. Kamu membiarkan kami menunggu 10.000 tahun, sungguh sialan 10.000 kali. Petik 2. Chen Nan Leng Sensen berkata sambil tersenyum, karena aku kutukan keluargamu akan mulai berbicara. Dari insiden pengguliran keluarga Xuan Gong, yang pasti terjadi pada siang hari, Chen Nan sudah tahu bahwa pria di mulut keluarga Du telah menghitung, dan keluarga Du mungkin telah memulai cabang. Du Tian, yang tidak berbicara selama beberapa saat, tiba-tiba berkata dengan bersemangat, kamu sekarang setengah mati. Urusan keluarga Du tidak perlu dikhawatirkan. Kamu akan berhati-hati. Aku akan mengambil darahmu dengan hati-hati. Kamu bisa mati sekarang. Petik 2. Hei, apa prestise? Sekarang aku lelah dan terluka parah. Kamu akhirnya berani muncul, di mana kamu menyusut sebelumnya. Melihat saudara kandungmu di sini, kamu tidak berani mengambil langkah maju, sekarang juga malu berpura-pura gila dan keren di depanku. Sarkasme Chen Nan tanpa ampun. Du Tian menatap Chen Nan seperti binatang buas, dan matanya penuh dengan cahaya yang ganas. Sen Ran berkata, selama kamu dapat membunuh musuh, kesabaran sementara tidak akan ada artinya. Untuk kamu yang bodoh, seberani sebelumnya, apa yang akan terjadi sampai akhir. Tidak bodoh menangkap tipuan seseorang, dan sekarang setengah mati. Petik 2. Pada saat ini, Chen Nan berlutut di satu lutut, menutupi luka dengan satu tangan dan pedang panjang di sisi lain, menopang tubuh. Melihat Du Tian memaksanya, dia berkata dengan dingin, apakah kamu yakin bisa membunuhku? Pergi mati, idiot. Melihat Chen Nan begitu provokatif padanya, Du Tian bergegas seperti binatang buas yang terluka. Sebenarnya, aku juga ingin mengatakan itu kepadamu, pergi untuk mati, idiot. Chen Nan tiba-tiba berdiri, dan tidak ada jejak kepedihan. Sebuah bayangan hitam muncul di belakangnya, dan beberapa senjata mati berputar di sekelilingnya. Dentang. Suara logam bergetar di mana-mana, dan Deat Sword terbang keluar secepat kilat. Apa? Du Tian menjerit, dan pisau ajaib menembus dadanya. Jaraknya sangat dekat, dia tidak memiliki tindakan pencegahan, tidak mungkin untuk melarikan diri dari serangan sengit dari pisau sihir maut. Apa kamu menggoreng? Du Tian menatap tulang rusuk kiri Chen Nan dengan ganas dan geram. Tidak ada luka di sana, tidak ada jejak darah, tapi belati itu hanya dijepit oleh otot kontrol Chen Nan. Selama kamu bisa membunuh musuh, betapa kesabaran sementara itu, idiot. Chen Nan kembali ke kata-kata aslinya. Du Tian memuntahkan 3 mulut besar darah berturut-turut, ditambah dengan trauma yang mengerikan di dadanya, matanya mulai perlahan melonggarkan. Dia akhirnya menatap Chen Nan sekilas dan kemudian pingsan. Du Tian belum mati. Tidak jauh dari sana, mata Du Xuan terbelah, tapi dia tidak menyangka itu akan terjadi. Chen Nan tertawa kejam dan berkata, apakah itu mengecewakan Anda? Anda akan segera bersama. Cahaya kebencian melintas di mata Du Xuan dan menggigil, Du Yu, Du Hong, Du Huang, Du Tian, Anda telah memenggal 4 tuan muda yang luar biasa dari kura-kura timur,
dan keluarga Du tidak akan membiarkan Anda pergi dari. Jangan berdiri di hadapanku dengan Turos Timur, kamu hanya budak keluarga Chen. Sekarang kamu tidak hanya ingin melahap Tuhan, tetapi juga pergi ke surga dengan ekor anjingmu. Mata Du Xuan penuh kebencian. Dia menatap Chen Nan dengan keras dan berkata, kamu telah berada di akhir pertempuran besar, dan aku tidak percaya bahwa kamu tidak bisa membunuhmu sekarang. Katakan rahasiamu. Selama orang-orang dari keluarga Chen terkontaminasi dengan darah musuh, mereka akan marah, dan semakin mereka bertarung, semakin berani. Sekarang darah keluarga Du telah menodai seluruh tubuhku, dan kamu akan mati. Meskipun langkah kaki Nan agak sia-sia, dia mendorong langkah demi langkah ke depan. Wajah Du Xuan tegas, dan dia berkata, "Yah, hari ini dan aku tidak akan pernah mati bersamamu. Kita harus membunuhmu dan membalas kebencian beberapa anak keluarga Du." Melihatnya terlihat seperti bangkai kapal, Chen Nan juga tampak bermartabat, dan sekarang dia benar-benar tidak tahan lagi. Dia berhenti segera, siap untuk meluncurkan pukulan terkuat. Namun, pada saat ini, hal-hal tak terduga terjadi. Du Xuan membalikkan tubuhnya, meluncurkan 8 langkah iblis surgawi seperti terbang, dan melarikan diri ke kejauhan. Ini, Chen Nan terdiam. Puluhan ribu praktisi yang menyaksikan pertempuran agak bingung. Du Jiaqiang yang telah mencapai ranah Orde 5, bahkan melarikan diri tanpa pertempuran. Menghadapi orang yang lelah dalam serangkaian pertempuran, keluarga Du muda ini tidak memiliki keberanian bahkan dalam pertempuran. Banyak penonton yang tidak bisa menahan cibiran. Ini benar-benar pemalu seperti tikus. Aku belum pernah melihat orang kuat urutan kelima yang melarikan diri. Saudaranya dari sekte yang sama terbunuh, dia tidak ingin membalas dendam sendiri, dia melarikan diri. Ada pria kuat tingkat kelima, Tuhan. Tidak peduli bagaimana orang lain tertawa, Du Xuan tidak ingin tinggal sebentar, dan bergegas keluar dari pengadilan dengan cepat. Chen Nan menembakkan 2 lampu dingin di matanya. Dia melihat sekeliling dan tidak ada yang datang untuk membunuhnya lagi. Dia tahu bahwa kinerja yang hampir tak terkalahkan dari beberapa pertempuran hidup dan mati memainkan efek jera besar. Kemana harus pergi? Jangan dengan sengaja melarikan diri kembali ke tanah timur. Hidupmu, aku akan menebusnya. Chen Nan membawa pedang panjang itu, menginjak iblis 8 langkah, dan mengikuti. Namun, pada saat ini, 2 sosok dari timur dan barat bergegas keluar dari kerumunan, dan 4 pemuda bergegas menuju Chen Nan dengan cepat. Dia benar-benar kaget, jika kali ini 4 tuan yang tiada taranya, dia benar-benar mati. Namun, setelah melihat bagaimana penampilan keempat orang itu, ia menghela napas dan ternyata adalah Xuan Zhang, Wang Hui, Nangong Xianer, dan Nangong Yin. Amitabha, Tuan Chen membunuh 8 tuan besar yang tiada taranya dalam 1 hari, cukup untuk bangga dengan kontemporer. Tapi hari ini ada terlalu banyak noda darah, mari kita letakkan pisau tukang daging dan istirahat sejenak. Gerakan Biksu Xuanzang yang terlepas, meskipun masih muda, tetapi tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, Anda seperti orang yang baik. Tetapi setelah berurusan dengan itu berkali-kali, Chen Nan tahu bahwa orang ini lebih kejam daripada orang lain, dan dia adalah seorang biarawan darah. Ketika dia membunuh mayat itu terakhir kali, dia membacakan nomor Buddha, dan dia harus memiliki kepala di tanah. Pisau daging lebih kuat daripada siapapun yang memegangnya. Mengapa kalian ingin menghentikanku? Chen Nan bingung. Wanita menggairahkan tak tertandingi Nangong Xianer mencibir, kamu sekarang berjalan sia-sia, dan kamu sudah terguncang dan berlari, bahkan jika kamu mengejar, itu juga dikirim ke kematian sia-sia. Sayangnya, pria itu malu-malu, jika kamu cukup hati-hati, melihat ke belakang dan membunuhmu ini semudah telapak tangan. Petik 2. Keindahan Nangong Xianer mendebarkan. Sosok seperti iblis, penampilan mahkota dunia, dan pesona tangan dan kaki penuh pesona, membuatnya sulit untuk dilawan. Bahkan jika hatinya sekuat Chen Nan, setiap kali dia melihatnya, dia merasa sangat menakjubkan. Pada saat ini, kondisi fisik Chen Nan memang sangat buruk.
Pedang sihir maut tidak dapat menampilkan gambar, apalagi menggunakannya untuk menyerang. Terima kasih atas perhatian Anda. Pencuri kulit putih yang tampan, Nangong Yin, menepuk pundaknya dan berkata dengan hati yang panjang, seorang pria, apakah kamu mencintai pahlawan? Mengetahui bahwa kamu cukup kuat, satu orang akan mengubah 8 tuan yang tiada taranya, dan harus disebutkan dalam sejarah kultivasi. Tapi, tubuh itu penting, santai saja, jangan berhenti bengkak menjadi gemuk. Petik 2. Aku mengandalkan. Chen Nanji memarahi tanpa sopan santun, dan berkata, kalian benar-benar layak nama pencuri cabul, bahkan tak tahu malu dan tak tahu malu. Keturunan Istana Zixiao, Wang Hui berkata, saudara Chen baru saja beberapa kali tertekan selama perang, tetapi kami benar-benar tidak berdaya. Dalam perjalanan ke sini, saya bertempur dengan saudara Xuan Zuang dan Du Xuan dan Du Tian, dan luka-luka itu tidak ringan. Sekarang kita berdua tidak memiliki kemampuan untuk mengakhiri. Petik 2. Chen Nan sedikit terkejut, dan berkata, kamu dan mereka berdua bertempur. Tidak masalah cedera. Wang Huidao berkata, saya tidak tahu dari mana mereka mendapatkan informasi itu, saya tahu kami adalah keturunan Tanah Suci, saya ingin mencoba metode kultivasi kami. Sebagai hasilnya, saya menyeret ke bawah Brother Xuan Zhang, ia telah memasuki ladang Orde kelima, tetapi ia mengurus situasi saya. Selanjutnya, dia juga terluka oleh kedua orang itu. Petik 2. Chen Nan sudah tahu bahwa Biksu Xuan Zhang itu tidak mudah. Dia selalu curiga bahwa dia menyembunyikan kekuatannya. Sekarang setelah dia mendengar bahwa dia telah memasuki ranah urutan kelima, dia tidak terlalu terkejut. Meskipun sebaliknya, saya mendengar Wang Hui mengatakan ini, dan Nangong Yin yang cantik dan pelacur tidak bisa membantu tetapi mengatakan, suatu hari, saya dan saudara perempuan saya juga bertengkar dengan dua orang ini, dan mereka malu, bahwa keahlian kedua bajingan itu solid, dan saudara-saudari kita menderita luka dalam yang serius. Petik 2. Kamu juga bertarung dengan mereka. Wang Hui tidak bisa menahan diri untuk terkejut. Nangong Yin berkata, kedua bajingan ini benar-benar ingin menggoda saudara perempuan saya. Bukankah ini hanya dua roti bumi? Benar-benar berpikir mereka adalah anak-anak kerajaan yang tampan dan tampan. Tetapi saudara Chen baru saja membunuh anak-anak keluarga Du sekarang. Itu benar-benar membuat orang merasa bahagia, nafas buruk di hatiku akhirnya keluar. Petik 2. Ngomong-ngomong, kamu telah banyak membantu saya secara tidak langsung. Karena alasanmu, itu hanya karena Du Xuan dan Du Tianwei dapat bergabung dengan Du Hong dan Du Huang pada waktunya, sehingga aku bisa menghancurkan mereka masing-masing. Nah, sekarang tolong pinjamkan aku sedikit untuk keterampilan. Aku harus membunuh Du Xuan, balas dendam untukmu, dan menghapus momok ini untuk diriku sendiri selamanya. Chen Nan tersenyum dan tersenyum, aku hanya butuh sedikit keterampilan, aku tidak terluka serius, aku hanya merasa sedikit lelah, gunakan keahlian Anda untuk memulihkan vitalitas saya sesegera mungkin. Petik 2. Metamorfosis. Raksasa. Binatang. Bukan manusia. Ini adalah evaluasi dari 4 orang setelah mereka terkejut, membunuh 8 tuan yang tiada taranya, dan benar-benar tidak melukai tulangnya. Ini benar-benar luar biasa. Mungkin hanya keempat gelar di atas yang terbaik untuknya. Ketika 4 tuan mengiriminya beberapa keterampilan, Chen Nan pulih sedikit. Pada saat ini, ledakan tiba-tiba naga meraung datang dari jauh, Chen Nan menoleh untuk menonton, dan menemukan bahwa Du Xuan tidak tahu di mana untuk mengambil naga terbang dan menghilang ke langit. Rusak, bajingan ini benar-benar lari oleh naga, ini merepotkan. Chen Nan tidak berdaya, meskipun dia sekarang dibudidayakan menjadi luar biasa, tetapi masih jauh dari dunia penerbangan kekaisaran. Namun, tak lama kemudian, raungan naga datang lagi dari jauh, dan aku melihat seekor naga terbang berlumuran darah, dan dengan cepat melarikan diri dari kedalaman gurun. Semua orang di padang pasir sangat terkejut, dan tidak mengerti apa yang terjadi, bahkan Du Xuan kembali. Sekarang Chen Nanxiu tidak seperti dulu,
dia mencoba yang terbaik untuk melihat ke timur dan melihat bahwa di ujung langit, seorang wanita bertopeng menginjak pedang terbang melintas, dan kemudian dengan cepat menghilang. Ternyata itu dia. Meskipun wanita itu ditutupi dengan kerudung, Chen Nan masih melihat bahwa dia berpakaian oleh Mengkeer. Tempat suci kuno di Dantai, Wu Xuangxiu, dia bisa mengendalikan pedang terbang, yang sama sekali tidak mengejutkan Chen Nan. Sepertinya dia benar-benar tidak ingin keluarga Du menjadi lebih baik. Naga itu berlumuran darah, dan dia terluka parah oleh mengkir dan terbang tak terkendali di udara. Ketika Du Xuan mendekati sini, Chen Nan dengan cepat berlari ke kerumunan, meraih busur besi yang keras yang dibawa oleh seorang praktisi, dan mengambil bulu panah dan mulai menekuk busur. Manakah dari para pembudidaya ini di padang pasir yang tidak mengenal Chen Nan? Dibutuhkan kurang dari setengah hari untuk membunuh 8 tuan tak tertandingi, perilaku kultivasi yang tak terkalahkan, sikap tiran, dan cara berdarah dingin. Itu sudah identik dengan bintang-bintang pembunuh yang tak tertandingi. Ketika dia bergegas, orang-orang di dekatnya segera takut pergi setelah pergi, hanya Chen Nan yang tersisa di tempat kejadian. Dia membengkokkan busur dan panahnya, mengarah ke naga terbang di langit, dan kemudian meraung kembali ke langit. Suara-suara itu seperti guntur. Seluruh padang pasir bergetar. Matanya merah, rambutnya berdiri terbalik, dan dia memusatkan energinya pada bulu panah. Di atas, tembak ke arah langit. Membunuh. Bulu panah yang dipenuhi dengan kekuatan yang kuat memancarkan cahaya yang menyilaukan, yang memotong langit seperti pelangi panjang, dengan cahaya ekor panjang, dan suara kotoran menembus ke kepala naga Boom. Dengan suara keras, kepala besar naga terbang dihancurkan oleh bulu panah yang mengandung kekuatan super horor, mayat naga berguling ke bawah, dan Du Xuan juga jatuh ke tanah. Gambar yang mengejutkan ini mengejutkan semua orang, perbaikan yang bagus untuk ini. Sulit dipercaya bahwa bulu panah biasa menembakkan naga terbang. Semua orang menatap Chen Nan seperti monster, tetapi tidak ada yang berani mengambil langkah lebih dekat. Naga terbang bisa 30 kaki dari gurun di bawah. Karena jarak dari tanah tidak terlalu tinggi, dan padang pasir relatif lunak, Du Xuanxi menunjukkan kekuatan besar ketika jatuh, dan tidak melukai tubuhnya. Du Yu berhati dingin, dan setelah jatuh ke tanah, dia tidak melihat ke belakang dan terbang jauh ke timur, menuju kedalaman gurun. Tubuh Chen Nan bergetar, hampir jatuh ke tanah. Panah perkasa tadi mengevakuasi semua kekuatan dalam dirinya. Dia sudah lemah, dan sekarang tampaknya berantakan. Ketika Xuan Zhang, Wang Hui, Nangong Xianer dan Nangong Yin muncul, dia hampir pingsan. Tidak, aku tidak bisa menahannya lagi. Aku perlu istirahat. Namun, bahkan setelah aku pulih sepenuhnya, belum terlambat untuk memburu Du Xuan. Dia tidak bisa melarikan diri dari barat hidup-hidup. Satu orang sepertinya seperti aku dan tidak ingin dia kembali ke tanah timur hidup-hidup, pergi dengan. Butuh 3 hari bagi Chen Nan untuk pulih. Pada saat ini, dunia luar telah terbalik. Hasil perang dunia I di padang pasir dengan cepat menyebar ke seluruh dunia budidaya, dan lingkaran budidaya timur dan barat mendidih. Chen Nan memenggal 8 tuan tak tertandingi dalam sehari, yang tak terbayangkan bagi semua orang. Tetapi semua ini benar-benar terjadi, nama Peerless Starkiller menjadi liar, dan seluruh dunia latihan gila. Pada saat keributan di dunia latihan, Chen Nan mulai berburu ribuan mil. Dalam beberapa hari terakhir kultivasinya, seseorang akan mengiriminya berita terbaru Du Xuan setiap hari. Dia tahu bahwa orang yang mengirim pesan haruslah Mengkeer. Dia juga ingin menekan keluarga Du, tetapi dia tampaknya tidak ingin menjadi musuh keluarga Du. Chen Nan membawa bayi naga melintasi padang pasir dan menuju ke timur battlefield, tetapi tidak butuh waktu lama untuk berita tentang pengejarannya Du Xuan untuk mencapai dunia kultivasi dan segera menimbulkan sensasi. Dia sekarang orang pertama di dunia kultivasi, menarik lebih banyak perhatian. Perjalanan ke barat ini merupakan mimpi buruk bagi Du Xuan. Penampilan tidak manusiawi dari sesama bukan manusia di padang pasir membuatnya gemetar ketakutan dan meninggalkan.
bayangan di hatinya. Tetapi mimpi buruk itu berlanjut, selama pelariannya ke timur, ia terus-menerus diblokir oleh beberapa orang misterius, dan bintang pembunuh itu sudah dikejar dengan pantatnya di belakang. Dengan cara ini, dalam kecemasan Dusuan, permainan mengejar ribuan mil ini berlanjut dari tanah 100 pertempuran ke Kekaisaran Sinlan, dan secara bertahap berakhir. Praktisi menyebarkan berita terbaru dari pengejaran ribuan mil ini setiap hari. Berita terakhir adalah bahwa pembunuhan bintang-bintang di selatan yang tidak ada bandingannya untuk membunuh Tuan Muda Turki Timur, Dusuan, telah memasuki wilayah Kekaisaran Sinlan. Berita baru telah tiba, membunuh bintang untuk membunuh Dusuan dan memasuki New Land Emperor Delhi. Dalam laporan pertempuran terakhir, Peerless Stars mengejar Fraser City dan Dusuan melarikan diri karena malu. Selama lebih dari 10 hari berturut-turut, Chenan Qianli mengejar dan membunuh Dusuan, yang menjadi salah satu acara fokus di lingkaran latihan barat. Namun, semua ini berakhir pada hari ke-19. Chenan berada di bagian timur Kekaisaran Anggrek Baru, memancung Dusuan dengan rapi di bawah pisau ajaib, tanpa ketegangan, sehingga mereka yang siap untuk menonton para penggarap yang hidup cukup kecewa. Dalam badai besar ini, Chenan akhirnya memotong kepala dari tuan yang tak ada bandingannya ke-9, dan 4 tuan yang dikirim oleh kura-kura timur semua terbunuh. Dalam keributan ini, prestise Chenan tidak diragukan lagi naik ke ketinggian yang tidak dapat diatasi, dan kebangkitan kuat Turki Timur telah dikempiskan berulang kali, yang setara dengan dibanting oleh Chenan. Pada akhir insiden, di timur jauh, penguasa muda paling kuat dari Turkmen Timur akhirnya lahir. Hanya saja kali ini, Chenan tiba-tiba menghilang di mata orang-orang. Di bagian timur Kekaisaran Sinlan, ada gunung tak berujung, tebing, dan saga yang menjulang, lembah-lembah megah, berliku dan berliku, air terjun dan mata air yang mengalir, dan Bitan Qingjian. Sekarang dunia luar mendidih, dan legenda Chenan menyebar kemana-mana. Tetapi dia tidak ingin diikuti oleh terlalu banyak orang, jadi dia menemukan tempat yang indah untuk mulai berlatih, bersiap untuk sementara waktu menghindari pusat perhatian. Di atas puncak yang tinggi, ada udara panas, dan ada mata air panas di atas puncak. Bayi naga makan sepotong rusa, dan kemudian dengan nyaman berendam di sumber air panas. Chenan bermeditasi di samping untuk mengatur nafasnya. Baru-baru ini, keterampilannya telah maju pesat, tetapi dia masih perlu dikonsolidasikan, jadi dia terus rajin. Banyak bunga dan tanaman eksotis di gunung, burung dan binatang langka, semburan bunga beraroma, dan kicau burung yang indah membuat tempat ini terlihat sangat harmonis. Tapi gambar hangat ini rusak hari ini, mimpi putih berkibar ker, mengendarai platform Lotus Giok, seperti Perilimbo, tiba-tiba muncul di puncak gunung. Itu kamu. Chenan sudah merasa bahwa seseorang mendekat, tetapi dia tidak berpikir itu adalah dia. Ada perbedaan pendapat yang besar di antara keduanya. Jika mereka bertemu sendirian, kemungkinan besar perang akan pecah. Di sumber air panas, Xiaolong mengedipkan sepasang mata yang cerah, menatap Mengkir, Susu dan Susu berkata, "Mimpi peri, apakah Anda di sini untuk berendam di sumber air panas? Datanglah kepada saya, suhu airnya benar." Mengkir berkata dengan lemah, "Kamu benar-benar menikmatinya, dan kamu menemukan tempat yang diberkati." Chenan tidak tahu mengapa, dan merasa sedikit tidak nyaman. Cukup beralasan bahwa ia berkultivasi menjadi kemajuan besar. Mengkir harus menghindarinya. Bagaimana dia bisa sampai di pintu tanpa rasa takut? Mengkir sepertinya menebak apa yang dipikirkannya. Dia tampak tenang dan bertekad, "Hari ini aku datang untuk membunuhmu, dan pada saat yang sama, aku mengirim naga kecil kembali ke tempat suci Dantai sebagai makhluk ajaib untuk menyegel iblis." Hahaha. Apakah kamu tidak bercanda? Apakah kamu memiliki kekuatan itu sekarang? Chenan tertawa. Kamu terlalu arogan. Bahkan jika kamu benar-benar memiliki pertikaian dengan hidup dan matimu, belum tentu siapa yang menang dan siapa yang kalah. Tapi aku tidak mau mengambil risiko sekarang.
Mengkir berkata dengan tenang, apakah kamu ingat monster beracun tua itu? Ingat Ling Zixu. Ingat formula racun yang kamu katakan padaku. Petik 2. Mendengar ini, Chen Nan merasa dingin di hatinya, dan tulang punggungnya terasa dingin. Darah-darah beracun, tidak berwarna dan tidak berasa. Setelah pemicu obat dipicu, darah diubah menjadi darah manusia. Mengkir berkata, Anda masih dapat mengingat ini, belum lama ini, Anda dan makan naga kecil 20 kali jumlah racun dalam kelompok Yulingzi sekarang dipicu. Petik 2. Jalang, Chen Nan baru saja merasakan darah di sekujur tubuhnya begitu dia menyalakan Suan Gong, dan itu sepertinya membakar. Karena tubuhnya telah membakar ke dalam pikirannya menjadi kabur. Aku harus membunuhmu, Jalang. Chen Nan melakukan yang terbaik untuk membuat senjata bayangan dan kematian di belakangnya muncul, tetapi menghilang dalam sekejap. Mengemudi senjata misterius ini membutuhkan kekuatan spiritual yang kuat, tetapi otaknya saat ini telah terbakar oleh kekacauan. Tidak ada gunanya. Ling Zi gila ketika dia melewatkan 1 dosis obat, dan kamu sekarang 20 kali jumlah obat. Kamu tidak meledak dan langsung mati. Itu sudah keajaiban. Mengker menginjak platform lotus batu giok, ditangguhkan dalam kekosongan. Pada saat ini kabut muncul di wajahnya, dan tidak ada ekspresi yang bisa dilihat. Sangat tidak nyaman, wanita busuk. Pada saat ini, Xiaolong juga mulai berguling di sumber air panas. Chen Nan terus-menerus mengaum, rambutnya berdiri tegak, matanya sangat merah. Tetapi pada saat ini, meskipun dia masih bisa berdiri, dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya sama sekali, otaknya kacau, perasaan tubuh akan meledak. Awau raungan. Xiaolong juga meraung. Seluruh pegunungan yang bergetar dengan raungan naga besar bergetar, dan itu terus bergulir di sumber air panas. Mengkir mendesah pelan, Chen Nan, aku minta maaf, aku tidak memberimu kesempatan duel yang adil. Karena aku tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkanmu, aku menggunakan racun darah yang mengerikan. Aku sangat membutuhkan naga untuk menelan dewa peninggalan itu, untuk menekan iblis yang akan menghancurkan segel. Jika tidak, setelah iblis itu bergegas keluar, itu pasti akan berdarah ke sungai dan mengering menjadi gunung. Meskipun aku selalu punya hati untuk membunuhmu, aku tidak pernah berpikir aku akan menggunakan ini. Ada beberapa penyesalan tentang metode ini. Saya hanya bisa meminta maaf kepada Anda. Sekarang, saya akan memberi Anda hati yang bahagia dan membiarkan Anda menyingkirkannya lebih cepat. Petik 2. Meskipun kesadaran Chen Nan terbakar dan bingung, ia tampaknya secara tidak sadar tahu bahwa Mengker akan turun ke si pembunuh. Tiba-tiba ia bergegas menuju tebing dengan hiruk-pikuk, dan jatuh dengan tangisan. Mengkir memandangi naga kecil yang berguling-guling di sumber air panas dan mengerutkan kening. Dia tahu bahwa naga kecil ini sedikit aneh, dan kekuatannya sangat tidak stabil. Kadang-kadang sebanding dengan tingkat 6 dan kadang-kadang kurang dari tingkat 5. Dia percaya bahwa racun itu bisa menundukkan orang kecil ini, tetapi tidak pernah bisa dihancurkan. Bagaimanapun, ini adalah binatang buas. Auman. Bayi naga itu terus berguling, dan auman naga terdengar di seluruh dunia. Setengah seperempat jam kemudian, Xiaolong meraung dan berteriak, Au mengaum, kau wanita busuk, kau membunuh Chen Nan. Au mengaum, aku akan membunuhmu. Itu bahkan terbang keluar dari sumber air panas dalam suara naga yang meraung langsung ke langit ke-90. Tubuh bayi naga tiba-tiba bangkit tiba-tiba dalam sekejap. Dari satu kaki panjang, lalu panjang 5 kaki, dan akhirnya panjang 15 kaki, ia memiliki tubuh naga di timur, sayap naga di barat, dan sekarang bayi naga terlihat lebih dari 10 kaki. Sudah tahu bagaimana cara mengubahnya. Setelah ditransformasikan menjadi naga, Xiaolong sudah berada di tingkat ke-6, nampaknya telah menekan racun-racun itu. Ia sangat marah dan menerkam Mengker. Wanita yang bau, mati. Mengkir membeku, dia tidak bisa membayangkan bagaimana naga suci muda akan menjadi raksasa seperti itu. Sikat kuas.
Dia mengendalikan platform Lotus Giok, terus mengubah posisinya, menghindari naga kecil yang marah. Namun, pada saat ini, naga itu lebih cepat daripada kilat. Apakah naga ilahi urutan ke-6 adalah ranah urutan ke-5 yang bisa dihindari Ker? Awal. Dengan raungan naga besar, bayi naga itu terbang di atas kepala Mengker, dan mulutnya menyemburkan kilat besar, bergegas ke arahnya. Mengkir sangat bersalah sehingga dia mencoba yang terbaik untuk menghindari pukulan fatal. Petir besar menghantam gunung. Suara ledakan menghancurkan seluruh puncak, dan banyak batu besar meledak di mana-mana. Bayi naga sekarang menjadi tubuh ke-6 setelah kemarahan mencapai titik ekstrimnya, kecepatan maupun kekuatan tidak dapat diatasi oleh Mengker. Mengayunkan ekor naganya dengan ganas, dan menariknya ke tubuhnya dengan ganas. Mengkir meludahkan darah dan jatuh di antara puing-puing besar di puncaknya. Awal. Cahaya pada bayi naga berangsur-angsur redup. Setelah terluka serius oleh dewa dan setan yang tidak dikenal, itu belum sepenuhnya pulih, dan tidak bisa berurusan dengan orang-orang dengan sengit. Sekarang menggunakan terlalu banyak kekuatan karena kegilaan. Bahaya tersembunyi akhirnya muncul. Namun, pada saat terakhir ini, ia tidak memilih untuk berhenti, tetapi melambaikan kekuatan naga dengan panik, dan ekor naga dipompa dengan ganas di gunung di bawah, memotong Mengker dan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya menuruni tebing. Kemudian, itu menyemburkan beberapa petir besar dan menghujani tebing.